Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Masih ingat nama kakak gak? Nama kakak Fajriat Robiah. Sekarang kakak mau menjelaskan tentang cara manusia memelihara dan melestarikan alam. Nah, adik-adik tahu gak kenapa kita harus memelihara dan melestarikan alam? Disimak videonya ya. Hai Adit, kamu sedang apa? Halo Rara, aku lagi nonton berita nih. Lihat deh Ra, lingkungan sekitar kita udah banyak banget yang rusak. Iya Dit, serem banget ya. Kok bisa sih lingkungan sekitar kita rusak? Kita tanya Kak Fajria aja Ra. Kak Fajria, apa sih penyebabnya kerusakan lingkungan? Nah, adik-adik, kerusakan lingkungan dapat menjadi bencana besar bagi kehidupan manusia ke depannya karena dapat menyebabkan menurunnya mutu lingkungan hidup. Lalu, apa sih penyebabnya? Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama faktor alam dan yang kedua ulah manusia. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam tidak dapat kita hindari dan tidak dapat dicegah. Sedangkan kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia dapat kita hindari dengan melakukan pencegahan. Kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia dapat berupa kebakaran hutan, pencemaran air, pencemaran udara, longsor, banjir, dan sebagainya. Kerusakan alam tersebut dapat menyebabkan bumi menjadi tempat yang kurang aman dan nyaman bagi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Maka dari itu, agar bumi tetap menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi setiap makhluk hidup yang tinggal di dalamnya, diperlukan usaha manusia untuk memelihara dan melestarikan alam. Benar tuh Kak, kita harus memelihara dan melestarikan lingkungan sekitar supaya tidak rusak. Benar tuh, kan kasihan teman-teman yang terkena bencana. Aku juga tidak mau terkena bencana seperti mereka. Tapi, apa saja cara yang bisa kita lakukan untuk memelihara dan melestarikan alam? Mungkin Kak Fajria tahu jawabannya. Jika kita sudah memiliki kesadaran dan kemauan untuk memelihara dan melestarikan alam, banyak sekali cara yang dapat kita lakukan untuk memelihara dan melestarikan alam. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan karena akan menyebabkan banjir. Lalu, tidak membuang air kotor ke sungai karena dapat mencemari sungai. Lalu, mengelola sampah sebelum membuangnya agar sampah lebih mudah terurai. Dan tidak merusak lingkungan seperti mengganti kantong plastik dengan tas belanja agar mengurangi sampah plastik yang sulit terurai. Cara yang kedua yaitu menjaga keseimbangan ekosistem. Contohnya, melindungi satwa langka dengan menjaga habitat alaminya, dengan tidak melakukan pemburuan liar, serta tidak melakukan jual beli spesies hewan langka. Selanjutnya, melakukan reboisasi dengan menggalakkan program satu orang menanam satu pohon. Selanjutnya, dengan merawat tanaman yang ada di sekitar lingkungan. Selanjutnya, menjaga kelestarian hutan dengan tidak menebang pohon sembarangan dan mencegah kegiatan sewa hutan. Cara yang ketiga yaitu menjaga pola hidup. Contohnya, mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan, seperti menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Selanjutnya, menghemat penggunaan kertas karena akan berdampak pada banyaknya pohon di hutan yang harus ditebang. Sehingga lebih baik melakukan daur ulang terhadap kertas bekas agar dapat dimanfaatkan kembali. Selanjutnya, meminimalkan pembangunan yang mengurangi lahan, terlebih lagi yang membakar hutan untuk mengosongkan lahan, karena itu berbahaya. Selanjutnya, meningkatkan kepedulian terhadap alam dengan menyadari pentingnya menjaga dan merawat alam. Ternyata caranya gampang ya Ra. Iya Dit, yang penting mah niat sama usaha.
Kalau semua orang mau memelihara dan melestarikan alam, pasti lingkungan sekitar kita nggak akan rusak ya, Ra. Bener banget, Tit. Dan pasti banyak banget manfaatnya kalau kita mau memelihara dan melestarikan alam. Bener banget tuh. Banyak banget loh adik-adik manfaat yang kita dapatkan kalau kita mau memelihara dan melestarikan alam. Manfaat yang pertama yaitu terciptanya lingkungan sehat, sehingga terjauhkan dari berbagai penyakit. Lingkungan yang bersih tentunya lebih sehat daripada lingkungan yang kotor, sehingga polusi dan berbagai pencemaran lainnya tidak akan terjadi dan tidak akan menjadi kekhawatiran bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Yang kedua, tersedianya tempat tinggal bagi hewan, sehingga hewan dapat berkembang biak secara baik dan tidak mengurangi tingkat kepenuhan hewan karena kurangnya habitat untuk mereka tinggal, sehingga dapat terciptanya keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, terciptanya kenyamanan dan keamanan. Kalau lingkungannya bersih, pasti kita juga merasa nyaman menempatinya kan? Kita juga bisa menghirup udara yang sejuk, melihat sungai yang bersih, melihat bunga bermekaran, dan menikmati buah yang manis. Selain itu, lingkungan yang bersih dapat membuat kita merasa aman dengan terhindarnya dari berbagai penyakit seperti tersedianya air bersih yang aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya, terpenuhinya kebutuhan hidup. Seperti yang kita tahu bahwa alam merupakan sumber bagi kehidupan manusia. Dengan rusaknya hutan, maka seiring berjalannya waktu, kehidupan makhluk hidup di dalamnya pun akan rusak. Maka dari itu, dengan melestarikan hutan, kita dapat mendapatkan banyak manfaat dan keuntungan dari hutan dengan terpenuhinya kebutuhan hidup kita. Wah, pasti damai banget ya suasananya. Bener, Ra. Pokoknya kita harus memelihara dan melestarikan alam sekitar, Ra. Iya, Dit. Karena sudah kewajiban kita untuk memelihara alam ciptaan Tuhan. Betul, Ra. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Betul adik-adik. Jadi, kita harus memelihara dan melestarikan alam ya. Jangan sampai alam sekitar kita rusak oleh ulah kita sendiri, karena dampaknya pun akan terasa oleh kita juga. Nah, alam kan telah menyediakan apa yang kita butuhkan. Maka dari itu, kita juga harus menjaga apa yang alam berikan kepada kita dan melestarikannya. Nah, adik-adik, semoga dapat dimengerti ya materi yang kakak sampaikan. Kakak izin pamit. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.